Halo, perkenalkan, nama saya adalah Veronica Dalmun. Saya mahasiswi semester 5 dari Stipa Santos Lulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan 3 poin berkaitan dengan hukum. Yang pertama adalah sifat-sifat esensial hukum menurut Thomas Aquinas. Lalu yang kedua adalah alasan gereja membutuhkan hukum. Dan yang ketiga itu adalah keberadaan hukum cinta kasih dalam gereja. Oke, pada poin yang pertama itu berkaitan dengan sifat-sifat esensial hukum menurut Thomas Aquinas. Berkaitan dengan hal ini, Thomas Aquinas membagi dalam 4 sifat esensial, membagi 4 sifat esensial hukum. Yang pertama itu adalah hukum yang dibuat dengan akal budi atau rationalis ordinatio. Thomas Aquinas mengartikan hukum itu sebagai aturan atau tindakan yang mengikat kebaikan. Lalu Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa hukum itu adalah produk hasil ratio. Hukum dibuat oleh nalar atau akal budi, karena akal budi yang mendasari aturan. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa dari dasar dari sebuah hukum berasal dari fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekasan dari manusia. Nah, hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu dengan adanya akal budi. Lalu Thomas Aquinas juga menegaskan bahwa manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk yang berakal budi atau animal rasional. Lalu menurutnya juga bahwa esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi diri manusia itu sendiri. Lalu poin yang kedua itu adalah hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Menurut Thomas Aquinas bahwa hukum dibuat itu untuk kebaikan bersama, kebaikan semua manusia, bukan kebaikan hanya untuk satu orang saja, melainkan kebaikan bersama. Baik berkaitan dengan masyarakat setempat maupun dengan masyarakat yang tidak ada atau masyarakat yang tinggal jauh. Jadi hukum dibuat itu untuk kebaikan bersama. Lalu menurut Thomas Aquinas juga bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia itu adalah kebahagiaan. Maka menurut Thomas Aquinas itu hukum dibuat itu untuk kebaikan semua manusia, bukan kebaikan pribadi. Lalu sifat yang ketiga yaitu pembuat hukum atau legislator. Menurut Thomas Aquinas bahwa yang membuat hukum itu adalah orang yang memiliki wewenang atau tanggung jawab yang memimpin hidup bersama, ya. Artinya tidak semua orang yang memiliki wewenang atau memiliki hak atau memiliki tugas untuk membuat hukum terhadap orang lain. Akan tetapi orang yang sudah bertanggung jawab, misalnya di sini adalah pemimpin. Jadi dialah yang berhak atau berwenang untuk membuat hukum dalam masyarakat tertentu. Dan menurut Thomas Aquinas juga bahwa untuk mengatur segala sesuatu, berkaitan dengan kehidupan bersama itu adalah perlunya hukuman, perlunya aturan yang dibuat oleh orang yang memiliki wewenang atau tanggung jawab atau hak dalam masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah pemimpin. Misalnya dalam masyarakat itu adalah kepala desa. Jadi yang memiliki hak, yang berwenang untuk untuk membuat hukum di sini adalah kepala desa. Jadi tidak ada selain kepala desa yang berwenang untuk membuat hukum, kecuali kepada orang yang sudah diberi kepercayaan oleh kepala desa untuk membuat hukum itu sendiri. Lalu sifat yang keempat itu adalah promulgasi hukum atau
um, pengumuman. Jadi menurut Thomas Aquinas ini bahwa hukum itu harus diumumkan. Hal ini bertujuan untuk masyarakat-masyarakat lain atau semua orang itu dapat mengetahui hukuman atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jadi itulah menurut pandangan Thomas Aquinas bahwa hukum itu harus diumumkan supaya semua orang itu tahu hukum-hukum apa saja yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jadi menurut Thomas Aquinas juga bahwa salah satu ciri khasnya yaitu kekuatan yang mengikat. Jadi menurut Thomas Aquinas hukum diumumkan, yaitu hukum yang mengikat semua masyarakat. Hukum juga berlaku untuk orang yang tinggal jauh dan dibuat secara terus menerus. Jadi artinya bahwa hukum itu bukan berlaku untuk orang yang tinggal dalam daerah setempat saja, bukan, melainkan orang yang tinggal di jauh juga harus bisa menaati hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tertentu. Lalu poin yang kedua yang akan saya jelaskan pada bagian ini adalah alasan mengapa gereja membutuhkan hukum. Baik, pada hakikatnya itu kata gereja itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah gereja sebagai gedung, dan yang kedua itu adalah gereja sebagai umat Allah. Jadi kita ketahui bahwa gereja itu adalah persekutuan umat Allah yang mengimani Yesus Kristus. Jadi seperti yang disinggungkan pada poin sebelumnya, bahwa dalam masyarakat itu sangat dibutuhkan hukum, di mana dengan adanya hukum itu dapat mengontrol semua ini perilaku masyarakat supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi itu mengapa dibutuhkan sebuah hukum. Nah, dalam gereja hukum itu dibutuhkan karena seperti yang kita ketahui bahwa gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Jadi karena gereja adalah persekutuan umat Allah, gereja itu adalah komunitas di mana umat-umat Allah yang percaya akan Yesus Kristus berkumpul dilandasi oleh persaudaraan. Nah, dalam gereja ini dibutuhkan sebuah hukum untuk mengatur semua kehidupan umat-umat yang percaya akan Yesus Kristus. Lalu poin yang keempat yang saya akan jelaskan pada bagian ini adalah keberadaan hukum cinta kasih dalam gereja. Seperti pada poin sebelumnya, saya menjelaskan tadi bahwa dalam gereja itu adalah dibutuhkan sebuah hukum, di mana hukum dibutuhkan dalam sebuah gereja itu untuk mengatur kehidupan semua umat-umat yang percaya akan Yesus Kristus. Jadi dalam gereja itu dibutuhkan sebuah hukum. Lalu yang paling inti di sini adalah keberadaan hukum cinta kasih. Nah, hukum cinta kasih itu adalah hukum yang paling tertinggi dan hukum yang paling utama dari hukum-hukum yang lain yang ada dalam gereja. Hukum cinta kasih ini hukum yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada manusia. Hal ini ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus bab 12 ayat 30-31 yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus juga menegaskan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dia mengatakan bahwa tidak ada hukum yang lebih utama, tidak ada hukum yang lebih tinggi selain hukum cinta kasih yang diberikan oleh dirinya sendiri kepada manusia. Oke, itu saja poin-poin yang
saya perlu jelaskan pada video ini, pada kesempatan ini. Semoga poin-poin ini yang saya jelaskan berkaitan dengan hukum dapat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.